Apa sih keunggulan di Maggot ini? Nah, selain untuk mengolah sampah dengan cepat, itu juga si larva ini juga bisa dijadikan pakan. Nah, pakannya ini untuk siapa? Untuk ikan, untuk ayam, untuk babi, ternak. Halo semua, kembali lagi bersama saya Gekarno di Budget Talk Podcast. Dan episode kali ini tuh episode yang saya sendiri juga senang membawakan episode ini karena teman-teman di luar sana mungkin tidak tahu ya bahwa ada sekelompok anak muda di Labuan Bajo yang sedang mengembangkan suatu usaha yang sangat inovatif sekali. Bahkan saya juga baru tahu nih bahwa di Labuan Bajo ini ada sekelompok anak muda memilih suatu bisnis yang mungkin saya dan sebagian orang di luar juga kadang agak lumayan menahan diri untuk terjun langsung ke suatu bisnis ini. Dan saya tidak tahu penyebutannya apa, dan saat ini saya sudah bersama kakak Oyen. Padahal kemarin saya save ya. Tapi ini openingnya seperti opening berita kayak. Oke, siap. Kemarin saya lebih santai sih. Terima kasih guys sudah ke Budget Talk Podcast dan dengan membawa 4 Tupperware produk ini. Bentar kita coba menjelaskan itu. Tapi saya penasaran kayak maksudnya kan Kak dan teman-teman ini inspirasi dari mana, dan mungkin ada peluang bisnis atau keresahan awalnya sampai teman-teman ini kayaknya ini salah satu peluang bisnis yang bagus di Labuan Bajo. Mungkin sebelum itu saya ingin menjelaskan bisnis kami dulu ya. Iya, siap. Jadi kami ini awalnya kami satu tongkrongan lah. Iya. Kami 5 orang, 1 cewek, 4-nya cowok. Nah, kebetulan baru selesai kuliah semua, terus balik ke Labuan, dan sambil menunggu atau mencari pekerjaan, kami tidak ingin berdiam diri begitu saja. Gitu. Jadi kami membentuk suatu komunitas, di mana dalam komunitas ini kami mengembangkan suatu bisnis yang mungkin belum terlalu familiar untuk daerah Flores maupun NTT. Ini bisnis kami ini namanya adalah bisnis Maggot. Nama komunitasnya Maggot Nesia. Untuk bisnisnya pengembangan budidaya maggot. Jadi budidaya maggot ini sendiri adalah bisnis yang terjun langsung pada pengolahan sampah. Jadi maggot ini adalah ulat yang makan sampah organik, gitu. Nah, sampah organik yang dimakan ini seperti sisa-sisa makanan, terus sayur-sayuran busuk, buah-buahan busuk. Ya, pokoknya sampah organik secara keseluruhan. Berarti dapat idenya pas masih kuliah? Ya, dan kebetulan saya dulu kuliah di Jogja di UKDW, Universitas Kristen Tawacana, dan mengambil tugas akhir penelitian mengenai si larva ini. Kenapa saya memilih larva? Karena menurut saya ini sangat unik dan juga sangat mempunyai peluang untuk berbisnis yang cukup tinggi lah. Terutama di Labuan Bajo ini. Nah, kebetulan di Labuan Bajo sini saya lihat semakin tahun itu semakin padat dan juga semakin banyak ya wisatawan yang kunjung. Dan otomatis ini akan berjalan lurus pada pada produksi sampah, terutama sampah-sampah organik itu. Mungkin dari hotel-hotel. Gitu. Dari hotel, terus di pasar juga banyak. Nah, dari situ muncul tuh ide. Nah, ide ini saya coba tawarkan ke teman-teman. Ayo, bagaimana mereka punya tanggapan awalnya? Nah, kebetulan kami karena mungkin satu visi dan misi, kami punya mungkin rasa kepedulian juga terhadap lingkungan, dan bisnis yang kami jalani ini baik untuk lingkungan. Makanya begitu saya tawarkan, mereka langsung antusias. Udah, seminggu setelah itu kami lakukan persiapan dan akhirnya mulai mengembangkan dan budidaya maggot ini. Jadi kalau lokasinya sekarang di mana nih? Di Condereng. Itu di rumahnya itu sendiri ya? Iya, di rumah. Nah, kebetulan di rumah itu ada salah satu bangunan kosong. Nah, di situ kami tuangkan kreativitas kami gitu.
Nah, apa sih keunggulan di Maggot ini? Nah, selain untuk mengolah sampah dengan cepat, itu juga si larva ini juga bisa dijadikan pakan. Nah, pakannya ini untuk siapa? Untuk ikan, untuk ayam, untuk babi, ternak, pokoknya segala ternak lah. Unggas, ternak, sama ikan gitu ya. Oke. Nah, untuk siklus hidupnya ini sama seperti kupu-kupu. Jadi siklus hidupnya sempurna, mulai dari telur, terus ke larva yang seperti ini, terus jadi gitu. Tapi ini dalam kondisi keringnya. Terus ini jadi kepompong, terus nanti akan jadi lalat. Lalatnya seperti ini, agak besar dikit. Oke, pas jadi lalat baru sudah layak. Kalau sudah menjadi lalat, apakah masih bisa digunakan lagi atau gimana juga? Untuk dijadikan produk itu sebatas hanya sampai pada larva. Jadi ada range harinya atau bulan ya? Siklus hidupnya itu dari telur ke lalat ini tadi itu 46 hari. 46 hari. Lalat sebelum ini, itu tuh harus sudah didistribusi atau mungkin dijadikan. Nah, pada saat menjadi larva itu sebagiannya disimpan untuk dijadikan pembibitan. Nah, sebagiannya dijual untuk penghasilan gitu. Jadi si lalat ini nanti akan menghasilkan telur tuh. Nah, siklus itu berikutnya itu akan dijalankan begitu terus. Jadi setengahnya untuk dijual, setengahnya untuk dilakukan pembibitan. Jadi bibitnya ini tidak usah kita cari lagi gitu. Kita kembangkan yang ini saja. Karena yang untuk produk pakannya itu yang dipakai ini larvanya. Ya, dan sejauh ini kami telah mengembangkan beberapa produk dari si larva maggot ini ya. Pengembangannya mulai dari larva kering, maggot kering. Ini keunggulannya bisa tahan lama. Terus ransum ini nutrisinya lebih lengkap. Gitu. Oke. Kenapa itu berbeda nih kakak? Yang masih kering yang lainnya ini? Kalau ini karena masyarakat sini belum terlalu familiar. Dan mungkin jijik ya kalau lihat secara langsung gitu, gerak-gerak begitu kan. Nah, dari situ kami ingin mengembangkan produk gimana sih caranya supaya masyarakat bisa diterima oleh masyarakat. Kami mengembangkan produk-produk ini. Dan sisa hasil si larva ini memakan sampah dan juga kotoran-kotoran si larva ini itu bisa dijadikan produk satu lagi, namanya itu pupuk organik maggot, Kasgot. Itu dari kotoran si larva sama sisa-sisa sampah yang tidak bisa diolah larva. Dan pupuk juga dijual juga kayak? Ya, dijual juga. Karena ini sangat bagus, nilai NPK-nya cukup tinggi. Ini bisa diterapkan di semua tanaman, segala jenis tanaman gitu. Berarti ini punya menghasilkan dua produk ya. Dan saya kurang tahu apakah masyarakat Labuan Bajo ini sudah banyak yang tahu atau mungkin belum. Tapi sejauh ini kayak mereka bagaimana memperkenalkan produk ini kepada teman-teman atau masyarakat Labuan Bajo sejauh ini? Sejauh ini kami promosinya media sosial. Ya, media sosial jalan. IG kami namanya Maggotnesia Labuan Bajo. Terus TikTok juga, Facebook juga, nama yang sama. Terus kami juga beberapa kali coba langsung tawarkan ke peternak. Nah, gitu. Dengan menawarkan baik yang produk keringnya maupun yang produk larva. Dan memang ada tanggapan dari si peternak itu mereka sangat tertarik. Namun pada saat ini kami punya produksi masih dalam skala kecil menengah lah begitu, seperti itu. Berarti ini dijual itu berarti yang peternak itu dicampur dengan makanan lainnya gitu. Atau karena nutrisi si maggot ini yang paling banyak adalah protein. Jadi harus dicampur. Nutrisinya itu protein, karbohidrat, lemak juga ada. Namun nutrisi-nutrisi di sini belum bisa 100% memenuhi kebutuhan nutrisi terutama ternak. Nah, untuk itu biasanya dilakukan percampuran. Percampurannya dengan pakan toko tetap itu antara 80% atau 70%-nya maggot, 20%-nya pakan toko. Nah, dari segi bisnisnya, nilai bisnisnya,
itu dapat mengurangi konsumsi, bukan konsumsi, dapat mengurangi pembelian pakan toko itu sampai pada 80%. Jadi kakak mereka sekarang ini jual per kilo atau gimana? Masih sedikit? Sementara kami buat produknya seperti ini, ada yang jual per kilo juga, terus ada juga yang kami jual kayak gini per gram. Oke, iya. Bagaimana cara mengeringkan ini kan? Ini dijemur atau gimana? Ini di oven. Di oven? Iya, di oven. Jadi ini masih hidup-hidup kita ambil 46 hari tadi. Ya, terus dicuci, ya terus di oven. Kalau bedanya kalau kita kasih dia dalam keadaan kering seperti ini atau dia masih hidup itu bedanya apa kayak? Atau gizinya lebih tinggi atau? Untuk bedanya yang pertama ini lebih tahan lama yang kering. Oh iya, bisa disimpan. Terus yang kedua lebih steril saja karena ini di oven. Lebih steril, jadi bakteri-bakteri yang mungkin menempel di kulitnya itu akan mati. Dan ini tapi kekurangannya ini berat masanya itu akan lebih rendah. Jadi satu kilo maggot basah itu ketika dikeringkan ini hanya menghasilkan 250 sampai 500 gram larva kayak gitu. Kayak berarti jualnya per kilo nih atau? Ya, untuk sementara per kilo. Saya mungkin kedepannya di luar sana per tahun kebetulan di kampung saya juga banyak piara babi. Biar langsung harganya berapa per kilonya kan bisa ini. Selama ini tuh yang membeli masyarakat sekitar di Wasabi atau mungkin ke daerah-daerah kakak sudah pergi juga atau gimana? Karena kami belum bisa memproduksi dalam skala yang banyak, jadi kami hanya beberapa kali saja lakukan uji coba. Uji cobanya paling kami hanya jual 1 kilo atau 2 kilo ke peternak, kita uji coba dulu dengan harga per kilonya yang basah ya kisaran 10.000 12.000, kalau yang kering begini 20. Tapi kalau 1 kilo yang kering itu udah banyak tuh. Gitu. Keren juga ini. Kalau tadi soal kakak produksinya masih kecil kali, saya tidak tahu kakak sudah pernah mengajukan kepada pemerintah setempat mungkin untuk bekerja sama atau semacam proposal gitu. Tapi ada plan ke sana atau gimana? Memang kami sudah merencanakan plan, dan dari plan yang kami rencanakan dalam periode waktu dari awal sampai saat ini masih dalam pilot project. Di mana pilot project kami di situ kami ingin sebelum membuka yang lebih besar, kami ingin mempelajari segala jenis tantangan dan rintangannya dulu, hambatannya segala macam. Jadi sedikit lagi kami akan, setelah kami mengevaluasi itu, baru nanti ke depannya seperti apa, mungkin saja kami bisa berkolaborasi dengan pemerintah, dan juga mungkin kami bisa membuka dalam skala besar. Ya, ini peluang yang sangat bagus dan beda juga ya teman-teman. Jadi kayak dan tim 5 orang nih setiap hari tuh setiap minggu keliling ke pasar, ke hotel. Itu bagaimana dia punya schedule? Jadi orang-orang Jawa juga mungkin agak kaget juga mau dibawa kemana. Biasanya kan dibuang atau dikasih babi langsung. Dan juga mungkin bagaimana tanggapan masyarakat sekitar gitu. Maksudnya yang di sana kan mungkin belum tahu sebelum itu. Untuk memang itu jadi salah satu tantangan besar kami, di mana kami harus mengumpulkan sampah per harinya. Dan dari pengalaman siklus pertama kemarin ketika memproduksi ini, itu kewalahan terbesarnya adalah kami sulit menemukan sampah malahan. Gitu. Jadi kebanyakan di sini warung, restoran gitu sudah ada penadanya gitu untuk sampah. Benar. Jadi sampah-sampahnya itu biasanya dari peternak babi langsung diambil atau di itu sendiri gitu. Dan kalau di pasar juga kayaknya banyak, tapi sudah ada ya. Sejauh ini kami sudah mengolah sampah, total sampah kurang lebih 130 sampai 150 kg dalam siklus. Dan menghasilkan si larva ini 30 sampai 50 kg larva kemarin. Dan ini akan terus berlanjut ke depannya. Moga-mogahan ke depannya kami akan
tetap semangat untuk membuka yang lebih besar lagi, dan target kami itu bisa menghabiskan bertonton sampah dalam itu dia. satu siklusnya. Gitu. Ya, yang pasti sampah organik. Ya, sampah organik. Kami fokus di sampah organik. Plastik tuh kayaknya tidak itu bisa. Pengolahannya lumayan ribet. Lumayan ribet yang itu. Dan tadi Cek yang bilang tantangan terbesar itu bagaimana mencari bahan dasar ini kan. Bahan makanan sisa ataupun ya yang daunan. Ya. Tapi mungkin ada kayak tantangan-tantangan lain ya selama ini. Sudah berapa bulan ya tuh? Dari bulan 3. Sudah berapa bulan ya? Ya. Terbentuknya bulan 3, pertengahan bulan 4 kami sudah mulai produksi. Dan ini sudah jalan ke siklus yang kedua. Ya, mungkin ada tantangan yang lebih berat daripada mengumpulkan bahan dasar. Kalau dari tantangan secara teknisnya, mungkin yang terberat tadi adalah pengumpulan sampah. Terus kalau yang lain-lainnya, saya rasa tantangannya masih bisa kami kami sesuaikan, atasi. Namun tantangan terbesarnya juga, salah satunya itu adalah kami ini kan komunitas. Terdiri dari banyak orang, 5 orang. Menyatukan menyatukan 5 segalanya itu 5 kepala itu agak susah. Mungkin itu salah satu itu juga tentang internal. Oke. Ya mungkin tantangan berat juga untuk berkomitmen ya. Tapi betul. 5 teman-teman tadi ini juga dalam keadaan belum mendapatkan pekerjaan, jadi kayak atau masih ada yang sudah sambil kerja, yang lain itu masih ya. Jadi kami kedepannya akan fokus di sini, sembari bisa mungkin bisa cari pekerjaan lain, ini jadi sampingan juga tidak apa-apa. Yang penting kami fokus. Yang pasti produk ini tuh produknya dari awal-awal memang pakai uang sendiri juga kayak untuk tempatnya. Itu salah satu keunggulan si Magot ini. Dia tidak membutuhkan biaya modal yang gede untuk lakukan budidaya. Terus juga manfaatnya itu banyak tadi. Jadi kami kemarin mengumpulkan modal awal itu kecil, tapi kami masih bisa berjalan sampai sekarang ini seperti itu. Saya yakin ini pasti berjalan lancar ya. Amin. Ini kedepannya kayak ada program-program yang lain untuk mengembangkan bisnis ini kayak. Mungkin kami fokus di promosi ke para peternak, petani untuk produk kami. Terus mungkin juga kami coba menawarkan ke berbagai pihak, stakeholder, baik pemerintah maupun pihak swasta lainnya, mungkin saja dengan hotel atau dengan restoran yang ingin bekerja sama dengan kami. Jadi kami membuka peluang itu ke depannya. Dan satu lagi mungkin dari kelompok-kelompok tani mungkin yang mungkin tertarik, itu kami membuka diri untuk sekedar memberikan sedikit membantu untuk menjelaskan ataupun membudidaya si Magot ini. Kami terbuka. Kalau soal promosi itu sebenarnya kayak bisa taruh saja, mungkin ada packaging besar. Harus kan ada setup produk. Yang di sana itu sebenarnya Tekocip itu produknya sudah ada kayak. Itu itu tugas ujian, tugas kampus kemarin. Kita cuma berjalan hanya untuk tugas, jadi tidak lanjutkan produk, tapi packagingnya tetap masih di situ. Nanti mungkin bisa print yang lebih besar megatnya, postal megatnya. Bisa taruh sudah di sini. Oke, siap. Terima kasih bantuannya. Dan lebih kayaknya masyarakat harus tahu sih yang inovasi-inovasi seperti ini. Jadi sudah bahas semua tentang Megat ini sendiri. Megat penyebutan. Magot. Saya penasaran itu bagaimana KM mereka mendistribusikan Megat ini, kan tidak ada di Indonesia atau tidak ada di Manggarai sini. Ya, di Manggarai memang mungkin adanya, tapi yang besar yang di dalam
daun Ya. pandan itu apa namanya saya lupa. Yang dalam pohon bambu tuh ya. Oh Pohon bambu iya. ya. Tapi yang kecil-kecil ini tuh. Ya, itu mirip seperti ini juga. Iya, tapi lebih kecil. Kalau ini beda dengan lalat-lalat pada umumnya. Oh. Jadi kan setelah jadi larva ini dia kan berkembang jadi lalat. Iya, iya. Dan lalatnya ini warnanya hitam. Terus hitam dia akan menghasilkan telur, lalu jadi larva seperti ini ya. Oh, iya, iya, iya. Kayak gitu. Kayak gitu. Siklus hidupnya seperti itu saja selama 46 hari. Iya, iya. Dan di lingkungan sendiri itu memang sedikit sulit untuk memang ada cuma sulit Iya. untuk melihatnya karena dia kebanyakan di hutan juga. Di Iya, hutan iya. terus di tempat-tempat yang banyak dipenuhi tumbuhan yang berbunga, Oke. berbuah. Oh, tapi dia cocok di tanah-tanah dengan suhu yang panas di Labuan Bajo nih kan? Ya. Kami aman sih ya. Aman saja karena dia punya tingkat adaptasinya tinggi. Tinggi Ya. Tinggi, terus juga ya banyak keuntungan. Salah satu keunggulannya juga itu. Iya. Jadi Takutnya kalau ada yang mau buka di ruteng kan tiba-tiba ya, dengan dingin di atas kan agak ribet juga. kalau untuk faktornya, kalau di Labuan Bajo sendiri pas, di mana dia ini hidup antara 24 sampai 34 derajat Celcius. Oke. Mungkin kalau di Ruteng di Harus bawah ada 24. penambah penghangat juga. Ya, mungkin bisa buat begitu di Ruteng. Dari sudut Cuma pandang. tidak maksimal lah nanti. Oke. Gitu. Dia tidak sehat ya. Ya, nanti siklus hidupnya malah bertambah, bukan hanya 46 hari, bisa saja sampai 3 bulan. Iya, iya, iya. Atau tiba-tiba Di perkembangannya jadi begitu. ular, Ya. Ya, mungkin itu saja ya yang kita mau ngobrol di sini. Tapi yang pasti sudah jelas tadi. Dan mungkin lebih jelas lagi teman-teman bisa ada di Instagram guys. Ya, Instagram, TikTok. Dan kedepannya kalau memang kayak mereka ada waktu bisa juga ke Bajo Talk juga untuk bisa mungkin ada inovasi baru tentang hal ini, kita bisa sharing lagi juga di sini. Ya. Yang pasti nanti kayak siap. bisa pajang lah di sini kalau memang boleh nanti tuh kalau memang ini. Oke teman-teman, mungkin saya tidak tahu kayak ada kata-kata terakhir untuk anak-anak muda di akhir episode ini mengenai produk ini, atau juga kepada peternak-peternak ataupun para petani yang memang mungkin saatnya membutuhkan produk ini. Pertama untuk anak muda, kita kalau ada kemampuan, ada skill, ayo kita coba kembangkan. Apa lagi ya? Tetap semangat lah pokoknya. Iya. Jangan mengeluh, jangan putus asa gitu kan. Iya. Dan video ini nanti saya akan share ke pemerintah setempat. Ya boleh. Kan video ini tadi kita akan olah videonya, besok lusa akan ditayangkan. Saya akan share link langsung. Oke, siap. Dan satu lagi pesannya untuk para petani, para peternakan. Ya. Di mana itu target pasar kami kan. Pesannya untuk mereka, lihat perkembangan Labuan Bajo. Sekarang ini kita harus dukung dengan pemanfaatan pakan ataupun pupuk. Jangan yang kimia terus lah. Ya, itu kimia. Kita harus cari produk pakan atau pupuk yang alternatif. Iya. Dan salah satunya itu Maggot sama Kasgot. Iya. Karena kita tolonglah kalau yang beras atau tumbuhan-tumbuhan yang tolonglah jauhi dari yang kimia-kimia. Karena kita sudah dikuasai oleh bahan-bahan kimia. Ya, sudah ketergantungan dari toko atau dari selain yang kita tanam sendiri itu. Tapi kalau yang kita tanam sendiri juga dikasih pupuk kimia juga gak berat juga ya. Ya, itu berdampaknya banyak 100% nanti. bahan kimia. Jadi kalau pakai pakan alternatif, pakan alami, itu selain nutrisi dan nutrisinya terpenuhi, bisa menyimbangi si pakan toko tadi itu, ya baiknya juga untuk kesehatan dan juga untuk tanah atau apa gitu kalau di tumbuhannya. Nah itu dia teman-teman
ya mungkin itu saja kayak kita Oke, mau siap. sharing di Siap, episode kali ini, dan sampai jumpa di next episode. Berapa menit bro? Pak, foto-foto.